Siap memberi salam. Ini dia materi intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Indra Keren, dan ini materi inti dari Public Speaking for Teacher yang pembicaranya adalah Bapak Munif Syakib, yaitu The Power of Upper apa judulnya? The Power of Apersepsi. Ya, apaan apersepsi? Saya juga nggak tahu apersepsi itu. Bingung juga. Ya, apaan apersepsi? Ya, apalagi tokoh yang mempopulerkannya adalah Johann Friedrich Herbert. Beliau mengatakan apersepsi itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk masuk ke dalam diri peserta didik agar fokus pada ilmu atau pengalaman baru yang akan disampaikan oleh guru atau oleh audiens. Ya. Jadi teknik kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk masuk perlahan ke peserta didik agar bisa fokus dan dapat menyerap pengetahuan baru yang disampaikan. Beliau mengatakan apersepsi itu ada 3 landasan. Ya, ada 3 landasan apersepsi yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah manusia adalah seorang pembelajar, ya, makhluk pembelajar. Jadi siswa itu datang bukannya dia mau main, ya, atau dia datang itu benar-benar gelas kosong kayak gelas kosong, enggak. Tapi pada intinya mereka sudah banyak tahu, dan dia datang ingin mengetahui banyak hal lagi. Tapi saat dia datang, dia masih membawa kenangan di rumah, gamesnya, ngobrolnya, bermainnya, bercandanya. Makanya sampai di sekolah, ya seperti itulah peserta didik ada. Jadi makhluk pembelajar. Yang kedua, sifat dasar manusia itu adalah memerintah dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan diperintah, kadang-kadang nggak mau. Saya juga gitu, ya kan? Suka gitu nggak? Diperintah sama ibu kita, jawabannya meledak, tar, ya, karena nggak mau. Tapi kalau misalnya ibunya bilang, kak, cabenya, garamnya habis nih, ini Bu Mukhtar jualan garam. Responnya apa? Bisa nggak mau emang, tapi bisa juga responnya, ya udah kakak yang beliin nih. Ya. Memerintah dirinya sendiri. Beda sama bilang, kak tolong kak beliin garam, nih garamnya habis nih. Responnya anak mau tapi kesel atau meledak kayak tadi, tar. Karena pada dasarnya manusia adalah sifat dasar manusia adalah memerintah dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, manusia melakukan reaksi. Manusia melakukan reaksi terhadap instruksi di lingkungannya jika dibekali perbuatan. Jadi harus diberikan stimulus, ya, yang mereduksi diri. Jadinya dia mau. Ya. Jadi 3 landasan apersepsi itu. Makhluk pembelajar, tidak maunya memerintah dirinya sendiri. Yang ketiga, memerlukan stimulus untuk melakukannya. 3 hal itu, 3 landasan itu yang akan bisa membuat apersepsi itu terus berbeda. Ditambah dengan 4 kunci dari Pak Munif. 4 kunci yang dapat mempengaruhi apersepsi. Yang pertama adalah alpha zone. Kita sebagai guru harus bisa menyetarakan, ya, diri kita dengan peserta didik. Kalau peserta didiknya di awal pembelajaran langsung diberikan materi yang langsung buka buku halaman 30 tentang enzim, meledak otaknya. Mendengarkan tapi tidak bisa masuk. Tapi kalau misalkan di awalnya kita beri, oke, selamat pagi anak-anak, kita berdiri dulu yuk, kita konsentrasi. Ya, Mr. Indra akan bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Pasti ada anak
yang tidak konsentrasi dan menepuk tidak sesuai dengan perintah Mr. Indra. Ya, tepuk 1 dan 2, tepuk banyak, ada kan? Itu akan membangun suasana lagi. Ya, guru berusaha menjadi anak, bermain bersama anak. Atau Paman Indra berkata, ya, jika ada kata-kata Paman Indra berkata, maka kalian harus melakukan perintahnya. Tapi jika tidak, jangan lakukannya. Siap? Berdiri? Pasti berdiri. Tapi padahal Paman Indra berkatanya nggak ada. Wah ya, dia pasti akan ketawa. Atau Paman Indra berkata, murid-murid harus berdiri. Ya hebat, sekarang tepuk tangan. Pasti tepuk tangan. Ya, tidak konsentrasi. Hal-hal seperti itulah yang bisa membuat anak-anak nyaman belajar di awal pembelajaran. Jangan dikasih materi dulu. Ya, hal itu bisa dikatakan opening lah. Bisa juga bernyanyi. Misalkan hari ini kita bernyanyi tentang lagu nasional dari Sabang sampai Merauke, atau apa lagu tradisional, Gundur-Gundur Pacul misalkan. Atau lagu Indonesia Raya, atau berdoa bersama dulu. Jadi kita masuk dulu ke dunia anak-anak. Setelah kita masuk, kita ajak dia ke dunia kita. Ya, kita ajak ke dunia kita. Karena pada dasarnya semuanya butuh selera. Ya, seleranya nggak bisa semuanya sama kayak gurunya. Setelah selera punya, dia harus punya minat untuk melakukannya. Setelah punya minat, ada materi yang disiapkan oleh gurunya. Kemudian gurunya menyampaikan dengan strategi pembelajaran. Kalau asal-asalan nggak bisa. Jadi minat dulu, ada selera dari siswa, ya, terusnya timbulkan minatnya. Setelah timbul minatnya, berikan materinya. Bagaimana caranya? Dengan strategi pembelajarannya. Ya, akan terjadi reaksi yang kita tidak duga. Serius ini. Jadi apersepsi untuk dapat hal-hal yang dapat mempengaruhi apersepsi adalah, yang pertama ada 4 tadi kuncinya. Alpha zone. Setelah alpha zone kita dapat, yang kedua kita masukkan lagi warmer, pemanasan. Ya, bukan ujuk-ujuk kita udah dapat alpha zone kita langsung masukin materi, tapi enggak. Pemanasan dulu, kasih materi yang kemarin. Tanya, enzim yang di mulut itu apa? Kemarin belajar apa? Enzim mulut. Atau enzim itu apa aja? Wah, mereka pada jawab. Pasti. Ayo kita nyanyi enzim, masih ada yang ingat? Nyanyi lagi. Apa judul lagi, ternyata nyanyi lagi. Ya, di mulut nyalin berada amilasen nama lainnya, ubah amilum jadi glukosa, zat tepung jadi zat gula. Dapat enzimnya, dapat fungsinya, dan ceria ngajarin. Ya, warming up, pemanasan, gak usah lama-lama, sedikit aja. Setelah itu repeat. Nah, ini baru kita masukin materi sedikit-sedikit. Jangan langsung buka LKS, jangan. Anak-anak pusing. Jangan lagi-lagi buka materi baru langsung catat, ya kan? Santai dulu, santai. Ya, beri lagi pengarahan. Beri lagi sebuah cerita, storytelling kalau misalkan bisa, lebih seru. Ya, setelah itu dapat scene settingnya harus kita buat. Ya, beri stimulus dulu. Seperti yang tadi pelajaran enzim. Kalau kita masukin langsung catatan dan mereka suruh hafal dan mereka harus tahu, itu hanya bisa sampai dicatat, tapi tidak bisa dihafal atau diingat dalam jangka waktu yang lama. Makanya perlu stimulus ngajarin nyanyi. Ampar-ampar pisang, kan? Itu lagunya ampar-ampar pisang. Di mulut kelin berada, ambillah senama lainnya, kan? Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Di mulut jalin berada, ambillah senama lainnya, ubah amilum jadi glukosa, zat tepung jadi zat gula. Lagunya familiar sama anak, dan masukin lirik baru tentang pelajaran. Anak-anak happy, stimulusnya itu. Dan harus kita ingat, setiap anak memiliki otak yang sudah diisi, bukan kosong. Jadi biarkan mereka berkreasi. Seandainya lagunya maunya dirubah, ya dirubah, silahkan aja. Bahkan mereka boleh menciptakan lagu tentang enzim sendiri yang sudah kita contohin. Bisa diganti lagunya pakai lagunya misalkan
Frozen, liriknya terserah mereka. Atau lagunya Bobo Boy, atau lagunya tentang lagu Mobile Legend, terserah. Yang penting ilmunya udah masuk secara tersirat. Mereka ingin mengetahui enzim dengan keinginan pribadi, keinginan ya, bukan paksaan dari gurunya. Tapi apa tadi? Sifat dasarnya adalah sifat dasar manusia adalah memerintah dirinya sendiri. Jadi dirinya diperintah untuk melakukan pembelajaran enzim dengan cara membuat lirik lagu, karena gurunya mencontohkan, lagunya para Pakistan kuno banget, ya kan? Akhirnya dibikin versi terbarunya. Setelah itu siswa mau mengerjakan tugasnya dengan baik, bahkan berkelompok, bisa diskusi sama temen, kelasnya jadi hidup. Kita nggak berasa ngajar, tapi materinya dapet, ya. Jadi bikin rasa penasaran terhadap anak tentang materi yang akan kita ajarkan. Jadinya keren, ya kan? Jadi jika awalnya tidak asik, jangan berharap seterusnya akan baik-baik aja. Ya, itu kata Albert Einstein yang diucapkan oleh Bapak Munif tadi. Jadi jika awalnya itu tidak baik, jangan berharap seterusnya akan baik-baik saja. Oke, itu apersepsi yang merupakan sebuah jembatan untuk masuk ke materi pembelajaran. Jadi ingat, 3 landasan apersepsi. Manusia itu adalah makhluk pembelajar. Jadi kita sebenarnya gampang, mereka itu mau belajar. Yang kedua, manusia itu sifat dasarnya adalah memerintah dirinya sendiri. Jadi jangan kita perintah. Ya, biar kita membuat kalimat yang bisa menggugah dirinya untuk memerintah dirinya sendiri. Kemudian berikan stimulusnya. Dengan cara apa? Alpha zone, former, pitch, dan terakhir scene setting. Oke, itu resume dari saya belajar bicara bersama PJRI, Public Speaking for Teacher, yang season terakhir, yang ketiga ya, karena tadi saya ada 2 video sebelumnya, dan ini adalah apersepsi yang merupakan jembatan setiap guru untuk memberikan materi baru kepada siswanya. Dengan cara apa? Nah, putar lagi video ini dari awal biar bisa dapat ledakan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video-video dari saya, Indra Keren, berikutnya. Bye-bye.